Halo Sobat Anime, akhir tahun semakin dekat. Para jomblo makin ketar-ketir. Ketakutan kutukan tahun 2021 bakal terulang di 2022. Waduh. Bang Jack mau ngasih saran nih. Untuk mandi bunga melati. Waduh. Setidaknya kalau tidak ada cewek yang mendekat, ada kunti yang mendekat. Dah yuk, daripada galau tentang cewek, kita lanjutin dulu Martial Peak. Langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yang Kai berhasil menaiki istana di atas awan untuk mengambil harta warisan. Ternyata di atas sana ia telah ditunggu oleh Suyan. Harta warisan ini membutuhkan 2 orang sebagai pewaris. Pewarisnya juga tidak sembarang orang. 2 orang pewaris ini harus melakukan ritual menanam padi untuk mendapatkan warisan ini. Dan tentunya Yang Kai pun melakukan hal itu dengan Suyan. Setelah melakukannya 3 hari 3 malam, mereka pun kelelahan. Padahal sebenarnya cuma dibutuhkan 1 kali saja. Tapi karena sekali coba kok enak gitu kan, jadi mereka pun mengulanginya selama 3 hari 3 malam. Biar puas sekalian, ya kan? Setelah melakukan hal itu, pada pagi harinya Suyan pun terbaring di sebelah Yang Kai dan tentunya tanpa sehelai kain. Suyan yang terbangun di sebelah Yang Kai, ia terlihat sangat imut. Setelahnya mereka pun melakukan. Kini mereka pun kembali bersiap-siap. Suyan yang ingin merapikan rambutnya, Yang Kai si pria romantis ia tahu apa yang harus ia lakukan. Kini ia pun membantu Suyan untuk merapikan rambut. Saat Yang Kai membantu Suyan merapikan rambut, ia menggodanya dengan mengatakan kalau senyuman Suyan ini sangat manis untuk memikat langit. Seperti wanita pada umumnya, ia sangat senang jika dipuji oleh pasangannya dan mengatakan kalau ia hanya akan memberikan senyuman manis ini kepada Yang Kai. Saat ini Yang Kai pun telah selesai membantu merapikan rambut Suyan. Suyan terlihat sangat manis dengan gaya rambut barunya yang mirip mbok-mbok jamu. Melihat Suyan yang begitu manis, Yang Kai pun langsung nemplok saja. Apakah akan mengajak menanam padi? Tidak. Tapi Suyan pun mengajak kultivasi dahulu, baru memikirkan hal lain. Karena saat ini mereka belum mengambil warisan itu secara utuh. Kini mereka berdua pun melakukan kultivasi. Karena mereka telah bersatu, kini tidak ada lagi ujian menghampiri mereka. Dengan energi biru dan kuning yang berasal dari naga dan phoenix itu saling berputar dan menyatu menjadi satu kesatuan. Setelah itu Yang Kai pun merasakan kalau dirinya sudah semakin kuat dengan jurus dual kultivasi. Melihat Yang Kai seperti itu, Suyan pun memberikan selamat untuk Yang Kai yang telah naik level ke dalam alam flowing ki. Dan tentunya Yang Kai pun mengucapkan terima kasih karena Suyan telah membantunya mencapai ranah ini. Tapi Suyan pun mengatakan untuk tidak perlu berterima kasih. Sebagai ucapan terima kasih, Yang Kai pun memberikan Suyan sesuatu. Yang Kai memberikan fondasi inti dari embun 9 yin, dan tentunya Suyan pun menerimanya. Kini giliran Suyan yang memberikan Yang Kai hadiah. Ia memberikan kalung yang ia kenakan. Ia juga mengatakan kalau ranah alam flowing ki ini sangat spesial, karena yuan ki akan sangat tidak stabil. Ternyata kalung yang diberikan Suyan ini merupakan artefak yang merupakan sumsum dari batu beku, yang telah banyak menyerap yuan sejati miliknya, dan seharusnya hal itu akan sangat berguna untuk Yang Kai. Karena saat ini mereka tidak memiliki kepentingan lagi di tempat ini, kini Suyan pun mengajak Yang Kai untuk kembali pulang. Tak lama setelahnya, Yang Kai pun kembali ke sektenya. Setibanya di sana, ada seseorang yang memanggilnya. Orang itu pun memberikan Yang Kai sepucuk surat. Orang itu menyampaikan kalau surat itu dikirimkan oleh para tetua. Di dalam surat itu berisi suatu promosi, karena saat ini Yang Kai telah berada di alam flowing ki. Ia akan mendapatkan promosi untuk kembali menjadi murid dan tentunya ia harus menyelesaikan misi tertentu. Jika ia berhasil, maka ia bukan lagi menjadi murid cadangan. Tapi Yang Kai pun curiga, mengingat pesan ini dikirimkan oleh Tetua Agung yang sebelumnya memiliki perselisihan dengan dirinya. Yang Kai pun membuang surat itu karena ia tidak tertarik dengan hal itu. Tapi pria pembawa pesan ini pun bertanya apakah Yang Kai tidak akan mematuhi perintah para tetua.
Walaupun ia dibilang pengecut, tapi Yang Kai pun tidak peduli. Pembawa pesan itu pun mengatakan kalau Yang Kai akan mendapat konsekuensi karena menolak perintah para tetua. Tapi Yang Kai pun tetap tidak peduli. Tak jauh dari tempat Yang Kai, ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata orang yang memanggil Yang Kai adalah gadis montok ini. Gadis ini pun meminta maaf atas perilaku dirinya saat berada di dalam goa warisan. Yang Kai pun memaafkannya dan menganggap kalau itu bukanlah masalah besar. Ia sangat senang saat Yang Kai mau memaafkan dirinya. Tapi ia juga bertanya kenapa Yang Kai sangat ceroboh. Kenapa ia memutuskan untuk menolak misi yang diberikan oleh para tetua? Mendengar itu, Yang Kai pun sadar kalau ia juga sebenarnya sedikit khawatir. Karena ia pasti akan mendapatkan bayaran jika menolak misi dari para tetua atau konsekuensi. Setelah itu, ia kini mengatakan kepada gadis montok ini kalau ia masih memiliki kegiatan lain, jadi ia pun pamit untuk pergi. Iblis biru ini yang memang saat ini selalu bersama Yang Kai, ia pun bertanya apakah Yang Kai akan pergi dari sekte. Yang Kai pun menjawab kalau ia akan pergi untuk sementara waktu, hingga kondisi sekte kembali kondusif, karena saat ini kondisi para dewan sangat menyulitkan. Yang Kai yang berjalan menuju pintu keluar dari sekte ternyata dipantau oleh Xia dari jarak jauh. Kini Yang Kai pun terus berlari sejauh 300 mil. Ia mencoba membuat suatu teknik baru yang berasal dari kekuatan ledakan Qi dari alam flowing Qi. Yang Kai pun terus berlari hingga hari demi hari, minggu demi minggu, hingga 1 bulan penuh. Setelah berlari kurang lebih 1 bulan, ia merasa kalau dirinya sudah mendapatkan teknik baru. Iblis ini pun memberikannya selamat kepada Yang Kai. Yang Kai pun bertanya bagaimana teknik baru miliknya. Iblis itu pun mengatakan kalau Yang Kai ingin mendengar yang mana, yang jujur atau pujian. Pertama-tama ia pun memberikan suatu pujian dengan Yang Kai dengan mengatakan kalau teknik itu sangat luar biasa karena tak tersentuh oleh awan dan seperti angin dan kecepatannya seperti petir dan lainnya. Tapi Yang Kai pun rada kesal dengan pujian itu karena terlihat sangat berlebihan. Ia juga meminta untuk berbicara jujur kali ini. Iblis ini pun mengatakan kalau teknik Yang Kai ini masih banyak kecacatan dan jauh dari kata sempurna, karena hanya dapat bertahan sebentar saja. Kini Yang Kai pun bertanya sudah berapa lama ia berlari. Iblis ini mengatakan kalau Yang Kai tidak berhenti berlari selama 35 hari. Tak lama setelahnya, ada sekelompok karavan yang melintas. Kelompok ini terdiri dari rombongan keluarga yang sedang melintas. Dari balik kereta kuda, ada seorang wanita yang mengintip. Wanita ini mengatakan kalau ada sekumpulan bandit dan hewan buas di perjalanan. Jadi ia menawarkan kepada Yang Kai dalam satu tumpangan. Yang Kai yang masih bingung, ia langsung dicomot oleh cambuk. Dan ia ditarik duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda. Oke, lanjut. Pada malam harinya, mereka pun beristirahat. Dan terlihatlah kalau di dalam kereta kuda ini muncul para gadis-gadis cantik serta MILF yang seksi. Nona muda yang melihat Yang Kai duduk di bawah pohon, ia pun berbisik kepada pelayannya. Tak lama, pelayan imut ini pun datang sembari membawakan makanan dan mengatakan, "Makanlah ini, pengemis." Yang Kai pun bertanya, kenapa ia memanggil dirinya pengemis. Gadis imut ini pun mengeluarkan cermin dan memperlihatkan kondisi Yang Kai yang sangat-sangat kucel. Yang Kai pun baru sadar kalau ia terlihat sangat kucel setelah berlari selama sebulan penuh. Setelah memberikan Yang Kai makanan, ia kembali ke dalam kereta kudanya. Pada pagi harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, hingga pada malam harinya mereka pun kembali beristirahat. Pada malam hari, gadis pelayan itu pun bertanya apa yang akan dilakukan oleh Yang Kai setibanya mereka di kota laut. Karena tujuan mereka sebenarnya adalah menuju kota laut. Yang Kai pun hanya mengatakan kalau ia hanya ingin jalan-jalan. Mendengar itu, gadis imut ini pun memberikan Yang Kai penawaran. Jika Yang Kai tidak memiliki tempat, ia meminta Yang Kai agar melayani nonanya. Dan dengan begitu, Yang Kai pun tidak perlu lagi tinggal di jalanan. Tak lama setelahnya, makan malammu siap. Kini gadis pelayan ini pun meminta Yang Kai untuk mengambilnya sendiri karena ia sangat lelah dan ingin beristirahat. Tetapi Yang Kai yang melihat kedua pengawal ini, ia merasa curiga dengan gelagat yang ditunjukkannya.
Ia memiliki suatu firasat buruk tentang apa yang akan terjadi malam ini. Begitu juga dengan iblis biru itu. Ia akan mengawasi sekitar saat Yang Kai tertidur. Pada tengah malamnya, iblis ini pun mengatakan kalau ada sesuatu yang sangat aneh. Yang Kai pun juga curiga apakah para pengawal telah diracunin atau bagaimana. Yang Kai juga sangat menyayangkan kalau ada pengkhianatan terhadap kelompok wanita ini, padahal mereka bersikap sangat-sangat baik. Iblis biru ini memanglah iblis. Ia akan melakukan apapun yang diminta oleh Yang Kai, entah itu membalas budi atau menculik gadis-gadis manis ini. Ia akan melakukan apapun yang diminta oleh Yang Kai. Kini satu persatu para penjagal pun mulai dieksekusi oleh para pengkhianat. Ketika Pak Tua ini akan dieksekusi, Yang Kai pun melemparkan batu ke arah Pak Tua itu, yang membuat Pak Tua itu pun sadar kalau ada pedang yang menuju ke arahnya. Dan beruntungnya ia pun berhasil menghindari serangan itu. Karena kejadian itu, kini kondisi di tempat mereka pun sangat kacau, dan terjadi pertarungan di antara para pengawal dan para pengkhianat. Kini Yang Kai pun mengendap-endap masuk ke dalam kereta kuda. Dalam sana ternyata para ciwi-ciwi ini telah terbangun akibat suara pertarungan yang ada di luar sana. Pelayan imut ini pun merasa sangat kesal. Ia merasa kalau Yang Kai ini tidak seperti yang ia bayangkan, tapi ia pun dihentikan oleh Yang Kai. Yang Kai pun memberikan suatu isyarat untuk tetap diam. MILF ini pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun berencana untuk melarikan diri, tapi Yang Kai pun mengatakan kalau ini semua sudah terlambat. Di luar sana, salah satu pengawal utama mereka sudah jatuh dan tertembus oleh pedang. Sedangkan Yang Kai berpikir tentang apa yang harus ia lakukan. Apakah harus bertarung satu lawan satu atau bagaimana? Tapi ia juga menyadari kalau mereka seharusnya sudah cukup terluka akibat pertarungan itu. Kini Yang Kai pun meminta untuk tetap tenang dan membuat suatu rencana agar MILF ini membuat suasana menjadi kondusif dengan membuat mereka untuk tidak terlalu waspada, sedangkan sisanya akan diurus oleh dirinya. Para pengkhianat ini pun tahu kalau majikan mereka sudah sadar akan situasi yang ada di luar ini, jadi ia meminta mereka untuk menyerah. MILF ini mengatakan kalau suaminya saat masih hidup memperlakukan mereka semua sangat baik, dan kenapa mereka menjadi seperti ini. Para pengkhianat itu pun mengatakan kalau lelaki bersedia berubah dan mati demi uang. MILF ini pun masih mencoba mengulur waktu, dan ia mengatakan kalau mereka menginginkan uang maka ambillah uang itu dan pergilah dari tempat ini. Tapi si kampret ini pun memiliki suatu pemikiran licik lainnya. Ia sangat mengagumi MILF itu dan ingin memenuhi birahinya dengan nyonyanya. Tapi Yang Kai yang ada di sana, ia juga menyiapkan tinjunya yang telah dilapisi oleh energi. Begitu ia mendekat dan mencoba masuk, langsung saja BAM! Ia terkena serangan telak dari Yang Kai yang membuatnya harus terpental jauh. Yang Kai pun langsung berlari dan menghajar orang-orang yang ada di depannya dengan memanfaatkan kecepatan miliknya. Ia juga menggunakan jarum iblis itu untuk membantunya membereskan para pengkhianat ini. Yang Kai pun cukup terkejut kalau pria yang terkena serangan telak itu tidak langsung tewas. Yang Kai pun kini melihat kalau pria itu mengeluarkan pedangnya. Tapi kali ini iblis biru itulah yang akan mengambil tugas. Ia mencoba mengalihkan perhatian si pengkhianat itu, dan Yang Kai pun bersiap menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dan pada waktu yang tepat, Yang Kai pun langsung menyerang dengan kekuatannya. Ternyata serangan itu merupakan serangan dua sisi, di mana Yang Kai mengambil dari sisi sebelah kiri dan si jarum iblis mengambil dari sisi sebelah kanan, yang membuat pria itu pun langsung tewas. Selain tewas, jiwa pria itu pun langsung dimakan oleh iblis ini. Mereka pun sangat bersyukur karena saat ini mereka dapat selamat dari para pengkhianat. Yang Kai pun bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh mereka, karena saat ini mereka tidak memiliki pengawal. Nyonya muda ini pun meminta Yang Kai untuk membantu mereka menuju kota laut yang menjadi tempat tujuan mereka. Gadis pelayan ini pun juga memohon agar Yang Kai menemani mereka. Karena mereka orang baik, Yang Kai pun memutuskan untuk membantu mereka dengan mengantarkan mereka menuju kota laut. Mereka pun sangat bersyukur karena Yang Kai mau menemani sisa perjalanan mereka.
Selain itu, nyonya ini pun meminta Yang Kai untuk mengubur mayat-mayat yang ada di sana, karena ia merasa sebagian orang-orang telah mencoba menyelamatkan nyawa mereka, namun mereka harus tewas. Tapi Yang Kai pun mengatakan karena para penjaga tewas untuk melindungi majikannya, Yang Kai pun meminta merekalah yang menguburnya sendiri, sebagai tindakan terima kasih atas jasa para penjaga yang telah tewas. Kini mereka pun mengubur para mayat dan memberikan penghormatan terakhir. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Gadis pelayan ini pun kembali bertanya. Ia bertanya apakah Yang Kai bukan seorang pengemis? Yang Kai pun mengatakan tentu saja bukan. Gadis pelayan ini pun menebak apakah Yang Kai anak orang kaya yang mencoba melarikan diri dari perjodohan dan berakhir seperti ini? Yang Kai pun tidak mengelaknya. Ia hanya bertanya dapat dari manakah pemikiran si gadis pelayan itu. Dengan senyum manisnya, ia mengatakan pemikiran itu berasal dari nonanya. Beberapa hari kemudian, mereka pun tiba di kota yang dituju, kota tepi laut. Yang Kai yang melihat ke depan, ia melihat kalau jalan menuju kota telah diblokir. Tapi nyonya itu mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena orang-orang yang memblokir jalan itu kemungkinan berasal dari keluarga Miao. Ia juga mengatakan kalau keluarga itulah yang mereka mintai tolong sebagai tempat berlindung. Mendengar itu, Yang Kai pun merasa lega. Gadis pelayan ini pun bertanya apa yang akan dilakukan oleh Yang Kai, apakah ia akan pergi? Yang Kai pun menjawab, memangnya apalagi jika bukan itu? Yang Kai juga mengatakan dan berharap tidak ada orang yang tahu tentang kejadian tadi malam saat ia membantai para pengkhianat itu. Kini mereka pun bertemu dengan keluarga Miao. Ia pun datang kemari untuk menyambut nona ini. Ia yang melihat Yang Kai, ia pun bertanya kenapa ada gelandangan bersama mereka. Nyonya ini mengatakan kalau di dalam perjalanan, para penjaga mereka pun telah berkhianat, dan sisa para penjaga lainnya pun harus tewas. Jadi mereka tidak tahu cara bagaimana mengendarai kereta kuda. Dan beruntungnya mereka karena bertemu dengan gelandangan ini. Ia juga meminta agar keluarga Miao memberikan beberapa perak untuk gelandangan ini. Mendengar itu, pria itu pun memberikan Yang Kai 1 keping uang. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Yang Kai yang melihat sekitar hanya ada laut, ia pun memutuskan untuk membasuh dirinya saja. Tapi di sana ia tidak membasuh dirinya. Ia malah kepikiran ide gila untuk berlatih dan menciptakan jurus baru. Hingga pada malam harinya, ia berlatih di tepi laut untuk membuat jurus barunya itu. Bahkan iblis biru ini pun sangat bingung dengan Yang Kai, yang membuat jurus baru lain setelah beberapa waktu menciptakan jurus lainnya. Tak lama setelahnya, ia pun menyadari kalau ada seseorang yang mendekatinya. Ternyata yang mendekati dirinya adalah seorang gadis kecil. Yang Kai pun menghampiri dan bertanya apa yang dilakukan oleh gadis kecil itu di sana. Tanpa berbicara sedikit pun, gadis kecil itu pun memberikan Yang Kai ikan bakar yang ia miliki. Selain itu, ia juga mengajak Yang Kai untuk mengikutinya dengan menggunakan bahasa isyarat, tanpa berbicara sedikit pun. Ternyata mereka menuju suatu gubuk kecil. Dari dalam gubuk keluarlah kakek-kakek. Yang Kai pun bertanya apakah gadis kecil ini keluarganya. Kakek itu pun membenarkannya. Ia mengatakan kalau dirinya dan gadis kecil itu melihat Yang Kai seharian di pantai dan menatap laut. Jadi ia khawatir Yang Kai akan berencana mengakhiri hidup. Yang Kai yang mendengar itu, ia tidak menduga kalau ada orang lain yang memperhatikannya selama ini. Pak tua ini pun menawarkan Yang Kai untuk beristirahat dan mengeringkan pakaian yang digunakan oleh Yang Kai. Pak tua ini pun bertanya apakah Yang Kai seorang kultivator. Yang Kai pun membenarkannya dan bertanya bagaimana ia bisa mengetahui hal itu. Pak tua ini pun mengatakan kalau orang biasa tidak akan berdiri di pantai seharian tanpa bergerak. Pak tua ini pun memberikan nasihat kepada Yang Kai kalau kehidupan itu sangat berharga. Kini Yang Kai pun bertanya apakah gadis kecil ini bisu. Pak tua ini pun mengatakan kalau gadis ini berhenti berbicara sejak mereka terpisah dengan orang tuanya yang diculik oleh para bandit. Yang Kai pun cukup bersedih, ia tidak dapat membantu karena ia tidak dapat berbuat apa-apa karena itu merupakan trauma psikologi. Setelahnya mereka pun beranjak tidur. Saat mereka akan tertidur, ada seseorang yang berteriak dan meminta membuka pintu.
Yang Kai yang berbicara, ia pun diminta diam oleh si kakek. Yang Kai yang melihat gadis itu ketakutan, ia berpikir apa mungkin orang-orang inilah yang telah menculik kedua orang tua dari si gadis kecil ini. Mereka yang tidak mau membuka pintu membuat orang-orang yang ada di luar sangat kesal dan memaksa mendobrak pintu itu. Orang-orang ini pun sangat marah karena si kakek ini berpura-pura tidak ada di tempat. Si kakek pun mengatakan kalau mereka sudah membawa kedua orang tua dari si gadis kecil ini, dan kenapa mereka kembali lagi, dan apakah mereka tidak kasihan dengan dirinya dan anak kecil ini. Mereka pun mengatakan kalau mereka hanya mengundang pasangan itu untuk pergi ke Pulau Awan Merah, dan kali ini ia kembali untuk mengajak mereka ke pulau itu untuk bertemu keluarganya yang ada di sana. Salah satu dari mereka pun baru sadar kalau ternyata ada orang lain di tempat itu. Tapi si kakek pun mengatakan sangat bagus untuk bertemu dengan keluarga, tapi ia berharap mereka bertemu di tempat ini dan bukan di pulau itu. Yang Kai mendengar itu, ia pun berpikir dan mengingat kalau yang ia tahu hanya Sekte Awan Merah dan bukan Pulau Awan Merah. Sekte Awan Merah merupakan sekte kelas 3. Ia juga bertanya di dalam hati apakah sekte itu mengeksplorasi orang-orang miskin. Si kakek ini pun bersujud dan memohon ampun untuk melepaskan dirinya dan gadis kecil ini. Tapi pria itu pun kesal dan ingin segera menghajar si kakek tua. Tapi ia pun dihentikan oleh Yang Kai. Kini ia pun bertanya siapa orang ini. Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya adalah saudara jauh dari si kakek tua. Ia juga mengatakan kalau bisnisnya telah bangkrut, jadi ia memutuskan untuk kembali ke tempat ini. Ia juga mengatakan kalau dirinya kagum dengan sekte itu dan meminta agar dirinya dibawa ke pulau milik dari Sekte Awan Merah. Mereka berdua yang awalnya marah, kini mereka pun bersyukur karena ada seseorang yang ingin ikut dengan mereka secara sukarela ke pulau itu. Kini orang-orang dari Sekte Awan Merah pun tertawa dan mengatakan kalau mereka tidak akan pernah kejam dengan orang-orang yang ingin bergabung dengan Sekte Awan Merah. Tapi berbeda di hati mereka menganggap kalau Yang Kai ini bodoh. Begitu juga dengan Yang Kai, ia menganggap kalau mereka berdua ini sangat bodoh. Yang Kai pun mengatakan untuk membawa dirinya saja dan akan merepotkan jika membawa kedua orang ini. Yang Kai juga meminta mereka untuk pergi dahulu karena ia ingin berpamitan dengan kakek dan adiknya. Setelah mereka pergi, si kakek pun mengatakan kalau Yang Kai untuk tidak pergi ke tempat itu karena Sekte Awan Merah itu seperti neraka. Tapi Yang Kai pun meyakinkan untuk si kakek tidak perlu khawatir. Ia juga mengatakan kalau dirinya juga seorang peseni bela diri. Yang Kai juga memberikan mereka uang dan meminta mereka untuk pergi dan jangan pernah kembali ke kota ini. Setelah itu, kini Yang Kai pun pergi menuju pelabuhan. Awalnya, ia ingin membunuh dua orang tadi, tapi saat ini ia pun memantau sekitar dan melihat banyak sekali orang-orang dari Sekte Awan Merah. Dan yang mengejutkan di antara mereka ada juga orang yang berada di ranah True Foundation, dan Yang Kai juga menganggap kalau dirinya tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jadi ia memutuskan untuk mengikuti arus ini terlebih dahulu. Saat ini Yang Kai pun menaiki kapal yang ada di sana, yang memang telah disiapkan untuk membawa orang-orang. Di dalam sana, ia melihat banyak sekali orang-orang miskin yang dipaksa dan diangkut oleh sekte kelas 3 ini. Dan saat ini Yang Kai pun dalam perjalanan menuju Pulau Awan Merah. Dan pertualangan Yang Kai di pulau itu akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye!